siang, Bu Meka. Siang, Bu Deni. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, Bu Meka dan Bu Susan. Adapun praktik coaching ini kita lakukan dalam untuk memenuhi tugas kita demonstrasi kontekstual di dalam kegiatan calon guru penggerak kita ya. Jadi di dalam praktik coaching ini ada beberapa prinsip yang perlu kita laksanakan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Deni Januarti sebagai pengamat pada sesi coaching kali ini. Bu Meka Pasondi sebagai coachnya dan Bu Susan sebagai coachnya. Baik, Bu, di dalam kita melakukan ini ada beberapa kompetensi ya Bu Meka ya yang harus kita lakukan, di mana seorang coaching itu harus kompetensi yang pertama yaitu harus dengan adanya kehadiran penuh. Nah, di mana kehadiran penuh di sini berarti pikiran, badan kita, hati kita benar-benar ada pada saat kita melakukan coaching ini. Dan yang kedua di situ adalah mendengarkan secara aktif daripada si coaching, sehingga mendengarkan aktif ini nanti akan memberikan menggali kompetensi-kompetensi yang akan dilakukan oleh si coaching. Dan yang ketiga itu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, di mana pertanyaan berbobot ini nanti akan menggali daripada sendiri, tetapi si coaching ini sendiri tidak boleh namanya yang harus dihindari, yaitu namanya kita melabel, menggurui, kita menjudgment daripada si coaching ini. Nah, selain daripada itu dari coaching ini juga kita akan melakukan namanya seperti air mengalir aja ya Bu ya, sehingga waktunya lebih fleksibel. Jadi tidak ada rasa yang digurui, tidak ada rasa yang menjadi guru. Baik, yang kedua yang saya mau inikan di sini adalah kompetensi coaching yang tadi yang akan Bu Meka kembangkan yang mana Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah poin yang pertama, kehadiran penuh. Tapi mungkin nanti saat sesi bisa mengalir ya Bu, karena ada 3 kompetensi, bisa jadi ketiga-tiganya bisa terpenuhi. Sifatnya berarti situasional aja. Utamanya memang kehadiran penuh. Apa penyebabnya Bu Meka memilih itu? Karena dalam kehadiran penuh itu kan kita perlu benar-benar fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kita. Dari situ kita juga perlu menerapkan mindfulness listening dan makan stop, di mana kedua tahapan tersebut sangat amat mempengaruhi proses coaching ini, dimana kita kan diharapkan bisa benar-benar hadir seutuhnya, bukan hanya sekedar normatif saja, bukan syarat, tapi benar-benar betul. seutuh itu coachnya ada di sana untuk si coachnya. Oke, terus yang berikutnya Bu Meka, bagian kompetensi tadi yang mana yang yang secara spesifik yang akan saya amat atau saya akan observasi pada Bu Meka? Mungkin bisa di poin kedua, mendengarkan secara aktif, karena seharusnya ketika kita sudah hadir secara penuh, otomatis kita juga sudah melakukan mendengarkan secara aktif. Seperti itu, dimana saya akan fokus mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahan inti dari si coach ini. Oke, jadi yang perlu diobservasi secara spesifik itu tadi ya Bu Meka ya, pengamatan kehadiran penuh ya Bu Meka ya. Terus di dalam coaching nanti indikator ketercapaian sebagaimana yang kita sudah bahas pada ruang kolaborasi pada modul 2.3 ini kan ada rentang nilai ya Bu Meka ya, dari nilai 1 sampai dengan nilai 10. Nah, di sini yang Bu Meka tujuan ketercapaian indikator di dalam pengembangan coaching kita nanti di nomor berapa yang Bu Meka inginkan? Sekarang saya masih sangat di poin 6, range 6, dan diharapkan dengan proses ini bisa meningkat ya Bu, mungkin di angka 8. Iya. Jadi
yang ingin dikembangkan nanti dari poin 6 ke angka 8 ya Bu ya. Oke, baik. Jadi itu tadi dari apa namanya dari pelaksanaan dari coachingnya ya Bu, waktu dan tempat. Sekarang saya persilakan untuk Bu Meka dengan Bu Susan. Oke. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu Meka. Selamat siang Bu Susan. Iya. Gimana kabarnya Bu siang ini? Alhamdulillah, saya pribadi baik ya Bu ya, selalu bersemangat. Cuma memang ya kayaknya ada unek-unek yang mau sampaikan nih ke Ibu. Baik, ada cerita apa Bu untuk hari ini Bu? Silakan. Begini Bu, sebagai seorang guru, kita kan sudah seharusnya itu mempunyai apa ya, motivasi ya, motivasi dan semangat tinggi gitu. Nantinya juga akan menjadi contoh ke anak-anak gitu. Nah, kalau saya sih memang senang gitu Bu ya, senang bersemangat, senang memotivasi anak-anak. Cuma kok saya melihat beberapa teman-teman, memang tidak semua ya Bu ya, beberapa teman-teman itu sepertinya kehilangan semangat untuk menggairahkan anak-anak gitu Bu. Jadi yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang saya amati, beberapa rekan itu ke sekolah ya hanya sekedar untuk menjalankan tugas aja. Datang ke sekolah, absen, mengajar di kelas, habis itu sudah pulang. Sepertinya teman-teman ya sudah seperti itu aja. Nah, itu Bu yang meresahkan saya. Yang saya pikir bagaimana kita mau memotivasi, menggairahkan anak-anak supaya bisa terus bersemangat gitu. Kalau misalnya guru-gurunya itu ya flat aja, datar-datar aja. Jadi saya tuh pengen mengajak teman-teman gitu, ayo dong kita kita buat apa ya, gebrakan gitu lah, bagaimana caranya nanti kan juga akan dicontoh. Itu sih Bu yang dari kemarin tuh mau saya sampaikan ke Ibu. Kapan Ibu mulai merasa ada gejala rekan-rekan kehilangan semangat untuk menggairahkan anak atau untuk memotivasi? Yang saya rasakan itu setelah kita PTM penuh Bu ya. Nah, waktu sebelum pandemi itu sebetulnya saya lihat teman-teman tuh sudah mulai ini ya bersemangat. Nah, kan kita keputus tuh belajar di rumah. Mungkin yang saya lihat sepertinya masih ke bawah gitu. Ketika belajar di rumah kan Bapak Ibu guru tuh menyampaikan materi dari rumah gitu ya. Barangkali bisa sambil mengerjakan apa yang ada di rumahnya gitu, sambil inilah tidak hadir penuh di sekolah. Nah itu ini apa barangkali ini Bu yang menjadi poin utama ya, mereka tuh sudah terlalu nyaman dengan kondisi ini. Jadi ketika kembali lagi ke sekolah tuh belum full bener deh. Oke, berarti di sini saya mendengar beberapa yang sering muncul adalah motivasi, bersemangat, Iya. dan kehilangan semangat. Tadi kan Ibu sudah cerita kapannya itu setelah PTM penuh ya Bu? Iya, pas setelah pandemi. Lalu apa sih ada kira-kira apa faktor lain yang mungkin bisa menjadi penyebab para beberapa rekan guru ini terlihat kurang motivasi atau kurang memotivasi anak atau kurang bergairah dalam memotivasi anak menurut Ibu? Faktor lainnya selain tadi pandemi Bu ya, faktor lainnya barangkali di sini kita harus ini Bu ya, harus apa namanya, mengerjakan proyek secara bersama-sama untuk melibatkan peran guru. Barangkali di situ yang masih kurang ya, yang masih harus kita gali, harus kita kembangkan peran guru untuk terlibat secara aktif.
lalu untuk apa respon beberapa teman yang lain terhadap teman ibu, teman-teman yang kekurangan motivasi ini di sekolah? Apa sih respon mereka, seperti apa respon mereka terhadap yang beberapa lain? Responnya itu ada yang biasa-biasa aja, ada yang oh ya sudahlah, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi ada juga yang resah gitu seperti saya gitu, karena ngelihat ya gimana kita mau bikin anak bersemangat gitu, kalau rekan-rekan tuh ya begitu-begitu aja gitu. Akhirnya nanti anak-anak melihat oh ya sudah, bapak ibu gurunya juga cuma ngajar, habis itu pulang kok nggak ada motivasinya apa mereka. Jadi memang beberapa responnya itu variatif ya Bu ya. Tapi memang ada juga yang resah seperti saya. Kemudian langkah apa nih yang sudah ibu lakukan untuk bisa dibilang menghadapi fenomena ini, Bu? Yang saya lakukan itu mungkin mengajak ya dari hati ke hati gitu dengan teman-teman saya, ya kita ajak ngobrol lah seperti hari kita sama anak ya. Kenapa sih kamu tuh seperti ini, padahal waktu sebelum pandemi kamu semangat sekali loh gitu. Ya ternyata memang bapak ibu guru yang tadi saya ceritakan itu memberikan alasannya gitu. Mungkin pada saat pandemi sudah full dengan keluarga, ketika kembali ke sekolah itu jadi pikirannya tuh terbagi lagi ya, seperti itu. Nah, saya juga sudah selain saya ajak bicara dari hati ke hati, itu saya juga sudah berkonsultasi dengan beberapa pihak ya, seperti misalnya itu saya juga ke bagian kurikulum ya Bu ya, itu juga maksudnya dia sebenarnya bagaimana ini, apa mungkin pembagian tugasnya yang masih belum rata atau seperti apa gitu. Oke, lalu itu tadi langkahnya sudah cukup bisa mewakili ya, seharusnya sudah cukup bisa menjawab problema di sekolah. Kalau itu versi dari ibu nih, lalu bagaimana langkah konkret yang dilakukan sekolah nih Bu untuk menyikapi fenomena yang terjadi pada beberapa rekan-rekan di sekolah? Jadi kan harus ada, mungkin sekolah punya langkah tertentu atau mungkin punya program tertentu kan, bagaimana? Nah, program dari sekolah sih ke depannya itu kita beruntung tahun ini sudah mulai ikut serta dari dalam kurikulum Merdeka. Ya, di situ kan memang ada proyek-proyek tema yang proyek kolaborasi yang sudah mengajak bukan hanya melibatkan murid tapi juga melibatkan guru lintas dan itu memang yang sudah dilakukan oleh kedepannya. Nanti saya mungkin akan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk kita membuat MGMP internal ya, buat untuk atau yang sama mempunyai kesamaan, kemudian membentuk kelompok profesional secara internal sekolah, dan juga melibatkan ke proyek-proyek bukan hanya sebatas proyek kurikulum Merdeka saja. Kita bisa membuat ya satu proyek yang melibatkan anak dan guru. Jadi barangkali dengan diberikan proyek itu, guru yang tadi saya ceritakan merasa oh saya sudah diberikan peran ini, merasa terlibat kembali dalam prosesnya. Jadi memang di sini solusi yang diberikan ibu dan sekolah itu adalah melibatkan kembali rekan-rekan di sekolah tadi supaya mereka merasa engage ya, terlibat dengan kegiatan sekolah. Oke, itu sudah cukup baik, sangat baik malah ya. Idenya sangat bagus. Ya. Kira-kira ini akan dilakukan kapan nih? Apakah sudah dilakukan?
Kalau yang berbicara dari hati sudah, kemudian yang proyek-proyek kurikulum merdeka itu sudah dilakukan. Tapi yang pembentukan NGP atau kelompok kerja ya, internal sekolah, ya dalam waktu dekat lah. Mungkin saat ini kan sedang fokus ini ya, assessment kelas akhir. Insya Allah nanti setelah selesai proses assessment, saya akan mulai lagi mengajak ibu-ibu supaya biar lebih bersemangat lagi. Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya Bu ya Iya. ke depannya. Bagaimana nih Bu perasaannya ketika sudah melewati proses, sudah kita lakukan proses coaching ini Bu? Aduh, saya merasa lega sekali ya, udah menyampaikan unek-unek dari kemarin itu. Saya mau ngomong gimana gitu, nggak enak juga kan, karena melibatkan teman-teman sendiri gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya proses coaching ini saya merasa lega, merasa plong gitu ya, sudah kita sama-sama saling diskusi dengan mereka juga. Artinya saya merasa senang dan saya yakin kedepannya ini akan lebih baik lagi. Mungkin nanti juga Ibu bisa menerapkan proses coaching ini di sekolah ya Bu ya. Bisa. Baik. Ada lagi yang mungkin masih menjadi unek-unek Ibu yang mau disampaikan? Cukup ya, Bu Oh, ya. sudah cukup kan? Oke. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama. Semoga bisa memberikan solusi yang terbaik ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan dan Bu Meka. Sekarang saya akan kembali lagi ke Bu Meka ya, Bu Susan ya. Di mana Bu Susan, Bu Meka, maaf Bu Meka, saya mau bertanya nih kepada Bu Meka. Setelah melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan lagi, kira-kira apa Bu Meka? Kalau saya lihat tadi sih dari 3 kompetensi semuanya sudah ada dilakukan oleh Bu Meka pun sudah menguasai. Nah, dari ketiga kompetensi ini apalagi yang akan indikator ketercapaiannya yang diinginkan lagi ke depan? Saya ingin lebih mendengarkan secara penuh. Jadi benar-benar fokus dan saya bisa mengenali atau saya bisa menganalisa apa sih yang menjadi inti dari permasalahan atau keluhan dari coaching. Tadi kan kita di saat kita sebelum Bu Meka melakukan coaching dengan Bu Susan, tadi kan sudah Bu Meka indikatornya dari 6 ke 8. Nah, sudah kira-kira dari 6 ke 8 ini tadi gimana Bu Meka? Sudah mencapai ke 8 kah yang Bu Meka rasakan? Kalau yang dari saya rasakan dengan Bu Iya. Susan, mungkin sudah mencapai. Seharusnya sudah mencapai. Saya harap sih bisa sudah mencapai dan target yang tadi saya utarakan di depan. Nah, dari tadi ada beberapa hal ya Bu Meka yang dari hasil catatan observasi saya, di mana Bu Meka sudah proses coachingnya sudah sesuai dengan 3 kompetensi, di mana kehadiran penuhnya sudah dapat, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan tidak menjudgment, tidak melabel atau tidak menghakimi daripada si coaching. Dan tadi pun sudah sesuai dengan alur kita juga. Jadi semuanya sudah dapat sesuai dengan apa yang kita pelajari di eksplorasi konsep. Jadi ini sudah sangat sesuai ya Bu Meka ya. Terus yang berikutnya saya ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan mungkin lebih ke depannya itu menanyakan pertanyaan berbobot, karena ternyata untuk mengutarakan sebuah pertanyaan itu terdengar simpel, tidak sesimpel itu, tapi kita harus benar-benar mencari kalimat yang sesuai dan mewakili dari keluhan yang diberikan oleh coaching, inti dari yang dibicarakan sama si coaching. Makanya kan saya harus benar-benar fokus mendengarkan secara penuh, kehadiran saya harus secara penuh di situ supaya bisa tahu nih apa yang perlu saya tanyakan supaya bisa menstimulasi
pikiran coach dan menggali potensinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Bu Mega, Bu Susan. Selamat sore. Selamat siang Bu Deni, Bu Selamat siang, Mega, Bu Susan. Apa kabarnya nih Bu Deni? Baik, sehat Bu luar Mega biasa. gimana kabarnya? Biasa. Ya sehat ya, semoga sehat selalu ya. Gini nih Bu Deni, Bu Mega, kita kan sudah sampai modul 2.3 ya, Iya. Tentang coaching. Nah pada saat ini kita bersama berkumpul dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching. Ya seperti yang sudah kita sepakati, saya di sini sebagai pengamat dari proses coaching antara Bu Deni sebagai coach ya, dan Bu Mega sebagai coaching ya. Nanti saya akan melihat bagaimana prosesnya antara Bu Deni dan Bu Mega. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari percakapan coaching ini. Di sini kita bisa melihat dari yang sudah saya sampaikan ya, instrumen yang sudah saya sampaikan, apakah yang akan dikembangkan nanti prinsip-prinsip coaching seperti misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah dijalankan oleh coach. Kemudian juga nanti yang akan diamati kompetensi dari coaching itu sendiri, dan juga nantinya proses pengembangan dari coaching. Seperti itu ya, ini Bu Mega. Ya, baik, mungkin bisa kita mulai sekarang. Iya, Bu Susan. Bisa. Siap ya, ini ya. Susan, siap. Kemudian saya juga sebelumnya ini akan menjelaskan dulu. Mohon maaf, ada sedikit yang terlewat. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Mohon diperhatikan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi sebagai coach, kita harus secara totalitas penuh mendengarkan coaching ketika pada saat coaching, itu dimana badan, pikiran, dan hati kita itu ada pada saat proses coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Fokus mendengarkan coach sebagai mitra yang sedang berbicara. Dan di sini yang harus diperhatikan yaitu hindari berasumsi dari coach tersebut, kemudian juga hindari label, memberi judging atau penilaian terhadap coach tersebut, dan mengaitkan dengan pengalaman secara pribadi. Ketiga hal itu yang harus kita hindari. Dan kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Bu Deni, saya mau nanya dulu nih, kompetensi apa yang ingin Bu Deni kembangkan nantinya ketika pada saat proses coaching dari 3 kompetensi yang sudah saya sampaikan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang tadi Bu Susan sebutkan, itu adalah mendengarkan secara aktif. Oke, kenapa Ibu mau mengembangkan? Karena kompetensi ini bagi saya ini sulit menjadi seorang pendengar aktif, menyimak aktif, karena apa ya, butuh kefokusan yang seperti kata Bu Susan tadi. Ketika kita menyimak aktif, berarti kita harus benar-benar kehadiran kita harus full. Harus penuh, pikiran kita ada di sini, badan kita ada di sini. Nah, sebagai pendengar aktif ini kan berarti kan kita benar-benar fokus kepada si coach, agar nanti kita tahu apa sih sebenarnya yang coach ingin sampaikan, tujuan yang dia ingin capai setelah kita melakukan coaching ini nanti apa gitu. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi yang sebagai pendengar secara aktif. Jadi mendengarkan secara aktif Betul, ya, yang diinginkan. Kemudian dari 3 kompetensi itu, mana yang secara spesifik tuh mau diobservasi? Seperti yang saya ingin kembangkan tadi,
Oh, jadi sama Iya, ya. sama. Jadi mendengarkan secara Betul, secara mendengarkan aktif. Karena kalau kita sudah mendengarkan secara aktif, maka kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot nanti itu pasti akan mulai mengikuti, mengalir gitu loh. Kita tahu ini tadi tujuan yang ingin disampaikan oleh si coach ini tadi. ya. Eh, kita bisa lihat nanti ketika pada saat proses coaching. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu mau kembangkan tadi itu apa? Kalau seandainya diberikan tentang nilai antara 1 sampai 10. Saya itu kalau sekarang ini masih berada di posisi 6. Ya, Masih butuh pengembangan, penguasaan bagaimana seorang coach itu bisa menggali full apa yang akan disampaikan oleh si coach. Gitu. Jadi yang saya ingin capai nanti adalah bagaimana sih saya bisa menggali penuh tadi apa yang akan disampaikan oleh coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui saya mendengar aktif itu. Iya, jadi saya akan menuju ke angka 8. Nah, dari angka 6 ke angka 8. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu Deni ya. Iya Bu ya. Oke, baik. Di sini saya juga ditemani Bu Meka. Bu Meka nanti akan berfungsi sebagai coach ya, yang ingin curhat ya, sudah menyampaikan apa yang sedang dihadapi. Ya, baik. Kita mulai aja ya, Bu Deni, Bu Baik, Bu Meka. Meka. Ya. Oke, silakan. Selamat siang Bu Meka. Siang, Bu Deni. Senang rasanya ya Bu Meka ya kita ketemu hari ini. Gimana kabarnya Bu Meka? Luar biasa sehat. Bu Meka, saya memperhatikan Ibu beberapa hari ini sepertinya Bu Meka tidak bergairah. Bu Meka untuk senyum susah sekali gitu. Kira-kira ada yang saya bisa bantu atau Bu Meka mau menceritakan sesuatu kepada saya, Bu Meka? Oh iya, ini Bu, saya lagi pusing ini mikir anak-anak nyontek kemarin saat ujian sekolah. Jadi ada beberapa anak tuh nyontek, terindikasi nyontek, hanya saja kami kekurangan bukti karena mereka jauh lebih gesit daripada pengawasnya. Jadi kan kita nggak mungkin nih menanyakan kepada anak, takutnya dia berasumsi kita menuduh. Jadi saya pusingnya di situ nih, kami tahu dia nyontek, cuma kami kekurangan bukti. Nah itu membuat kami itu pusing supaya tidak salah ambil langkah. Takutnya kan ada salah ngomong nanti anak merasa terintimidasi atau lain sebagainya. Oh, jadi itu yang membuat Bu Meka kurang bergairah, terus sulit sekali untuk senyum gitu. Jadi dengan anak yang nyontek. Lantas apa Bu yang menyebabkan ini anak nyontek ketika tadi yang kata Bu Meka itu ketika sedang ujian mereka jauh lebih gesit gitu daripada gurunya. Nah, apa kira-kira penyebabnya Bu sehingga menyebabkan anak ini nyontek? Kemungkinan ini yang menyebabkan anak-anak menyontek itu mereka kehilangan percaya diri atas dirinya sendiri untuk menghadapi ujian sekolah. Kalau dia merasa kurang percaya diri, artinya kan mereka nggak ada persiapan apapun, dan mungkin ada tapi tidak, mereka merasa aduh persiapanku kurang nih. Alhasil mereka memikirkan metode cara cepat, cara singkat gimana cara bisa selesai gitu ya, dengan cara mengontek. Terus ketika menyontek ini adakah langkah-langkah yang diambil gitu pada saat ujian itu ketika anak itu menyontek? Langkah-langkah bahwa bagaimana sih biar anak ini tidak menyontek gitu, langkah apa? Minimalisir nyontek ya Bu ya. Berarti kita harus mensupport mereka dan mengembalikan rasa percaya diri mereka dulu dengan cara itu tadi, melakukan drill soal-soal, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian sekolah, membentuk kelompok belajar untuk mereka sesuai dengan diferensiasi kelompok, karena kan setiap anak itu punya level kognitif yang berbeda. Itu kita seharusnya bisa memetakan nih, nah ini guru mata pelajaran butuh
koordinasi dengan wali kelas dan konselor untuk memetakan anak sesuai dengan level kognitifnya masing-masing, kemudian dikelompokkanlah menjadi sebuah kelompok diferensiasi yang intinya semoga bisa menjadi solusi untuk meminimalisir anak nyontek dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Wah, luar biasa ya, Bu Meka sudah melibatkan rekan sejawat dari guru mapel yang lain, dari guru BK. Nah, dengan langkah yang seperti itu, apakah ada kemajuannya, Meka? Seharusnya ada ya Bu, karena kita kan juga memonitoring dari masukan dari guru mata pelajarannya langsung dan dari guru BK-nya serta dari anak-anak yang kami minta tolong sebagai gurunya dalam kelompok belajar tersebut. Nah, dalam memilih bukan ketua ya, mungkin pembimbing dalam kelompok itu kan kita harus menanyakan kesepakatan dulu sama si anaknya, apakah mereka setuju atau tidak. Takutnya kan kita tunjuk tapi mereka ternyata terbebani, nah itu kan juga sulit ya Bu ya. Itu juga kita butuh kesepakatan dengan si anak, apakah mereka mau diberi tanggung jawab lebih untuk membantu temannya. Sejauh ini mereka main-main aja karena menurut mereka sekalian belajar lah Miss, nggak apa-apa. Berarti sudah menerapkan dengan adanya tutor sebaya ya Bu ya. Luar biasa sekali ya, sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, sudah menerapkan model pembelajaran dengan metode tutor sebaya. Aduh, kira-kira langkah-langkah ke depan selain dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, terus dengan metode tutor sebaya tadi, langkah apa lagi? Langkah apa yang akan Ibu terapkan kembali? Nah ini mungkin lebih ke arah konseling kali ya Bu ya, kalau wali kelas dan guru mungkin bisa mensupport sebatas kompetensi segala macam, dan ini adalah kita minta tolong sama konselor untuk membantu mereka dalam psikologinya. Barangkali mereka punya sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dengan cara apa ya, maksudnya ada sesuatu hal yang nggak bisa diceritakan sama wali kelasnya tapi bisa diceritakan oleh konselornya, itu kan juga bisa membantu. Jadi kita bisa ada dua masukan lah, versi pembelajaran dan versi psikologi, supaya langkah yang kita ambil juga bisa tepat. Langkah kedepannya berarti Ibu akan melakukan dengan adanya konselor ya Bu ya, biar apa ya, bisa minimalisir ya Bu. Ya, kita tahu penyebabnya apa sih anak ini nyontek sebenarnya dan bisa menekan keinginan mereka untuk nyontek. Luar biasa ya Bu ya, dengan melibatkan siswa, melibatkan dengan apa tadi rekan sejawat guru BK, dan lebih spesifik nanti tadi ke konseling, bagaimana untuk kesiapan anak ke depannya, benar-benar apa ya, sudah dipersiapkan dengan matang ya Bu Meka ya. Langkah selanjutnya Bu untuk ke depannya? Paling hanya sebatas memonitoring saja, memantau saja, dan saya sebagai wali kelas mensupport anak lah, membangun motivasi belajar mereka. Sebagai wakil orang tua mereka di sekolah, tentunya saya kan harus lebih memihak mereka kan Ibu ya. Tapi memihak bukan berarti mengiyakan apa yang mereka inginkan. Yang penting saya di situ bisa memonitoring dan tetap mensupport mereka, utamanya untuk anak-anak yang terindikasi nyontek kemarin itu. Kira-kira kapan itu akan Ibu mulai lakukan? Mungkin di tahun ajaran berikutnya dengan kelompok yang baru, anak-anak yang baru, biarlah ini saya jadikan sebagai pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Luar biasa ya untuk progres ke depannya mulai tahun ajaran baru ini, mereka akan menerapkan lebih spesifik lagi. Kira-kira masih ada Bu Meka? Saya merasa senang dengan proses coaching ini, ternyata proses ini bisa menggali potensi saya lebih banyak lagi, dan saya bisa mengembangkan diri lebih banyak lagi berkat coaching ini dengan Bu. Baik Bu Meka, terima kasih waktunya. Selamat siang Bu Meka. Ya, baik. Selesai proses coachingnya. Untuk Bu Deni ada sedikit yang mau saya tanyakan. Nah, pada saat
proses coaching tadi, uh, yang menjadi indikator ketercapaian Bu Deni untuk pengembangan yang diinginkan tuh apa? Untuk pengembangan tadi kan yang saya Deni kan mendengarkan aktif ya? betul Ya, Bu Susan. Jadi tadi saya sudah menurut saya nih saya sudah mengembangkan kompetensi itu Bu. Sehingga tadi si Koci sudah menyampaikan permasalahan yang dia alami dengan dengan secara gamblang, dengan langkah-langkah yang akan diterapkan ke depannya. Jadi saya dari 6 tadi saya merasa itu sudah 8 ya Bu ya. Oke. Sudah dikembangkan Bu ya. Dari yang tadinya masih di posisi 6 tadi sudah mulai bisa berkembang ke posisi 8. Betul Bu Susan. Mendengarkan coach secara aktif ya. Ini saya ada beberapa catatan dari hasil tadi proses coaching antara Bu Deni dan Bu Meka, bahwa Bu Deni memang sudah mendengarkan secara aktif, sudah menggali apa yang akan Bu Meka sampaikan. Kemudian juga sudah full mindfulness ya, sudah kehadirannya secara penuh gitu, nggak terpecah konsentrasinya, pikirannya nggak kemana-mana lah. Terus juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Meka, sehingga Bu Meka juga menyampaikan jawabannya itu tidak kemana-mana gitu, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dari Bu Deni. Pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang tertutup yang hanya jawabannya iya atau tidak, tetapi pertanyaan yang bersifatnya mengembangkan, menggali dari potensi coaching. Potensinya mereka itu juga sudah dilakukan oleh Bu Deni. Kemudian kira-kira ini ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru aja? Kira-kira di sini nih saya yang masih kurang, kayaknya ke depan saya masih saya akan berusaha. Kalau tadi mendengarkan aktif itu sudah bisa saya terapkan. Nah, yang perlu lagi saya kembangkan ini bagaimana saya bisa menggali daripada potensi si Koci, menggali potensi si Koci, dan si Koci tadi yang saya Koci Bu Meka itu kan saya inginkan itu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, sehingga si Koci ini tadi merasa habis pertemuan dengan saya itu bisa merasakan lebih lega gitu. Jadi merasa tertumpah semua, merasa plong gitu. Jadi pertanyaan itu ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot ya yang dikembangkan kembali. Kenapa Ibu memilih itu? Ternyata setelah kita praktikkan, kita coba, pertanyaan berbobot ini bagi saya kurang menguasai. Jadi dengan begitu saya akan memulai lebih mendalami lagi materi tentang praktik coaching yang ada di modul 273 ini. Mudah-mudahan kedepannya ketiga kompetensi ini bisa saya terapkan ya Bu ya. Nah, untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu, kira-kira apa yang akan Bu Deni lakukan ke depan? Saya lebih melakukan ke siswa kali Bu ya. Jadi saya ke siswa dulu, baru nanti ke teman sejawat. Jadi saya akan mulai terapkan dulu ke siswa nih Bu. Melakukan pengembangan kepada siswa Ibu ya. Mulai yang dilakukan tuh apa Bu? Ke siswa tuh ngapain? Saya akan mulai melihat siswa-siswa saya yang kurang bergairah kira-kira dalam mengikuti pelajaran saya. Saya akan gali kenapa dia ini. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, pendekatan dulu lah pada siswa saya ini. Intinya semakin banyak memberikan coaching kepada siswa, ini juga akan lebih banyak lagi ya. Betul.
Oke, baik Bu Deni, ini keren banget ya proses coachingnya. Tadi memang sudah tiga kompetensi itu juga sudah dijalankan. Nah, untuk yang terakhir ini, tadi Bu Deni bilang mau mengembangkan pertanyaan. Kalau dalam waktu dekat ini kapan kira-kira dilaksanakannya? Sebenarnya saya sudah mulai menjalankannya Bu ya. Setelah kita beberapa waktu lalu kita sudah mulai praktekkan dirokol. Nah, ketika kemarin selesai praktek dirokol itu saya sudah mulai menjalankan ke anak-anak yang mengikuti US Bu, untuk menggali biar dia lebih semangat. Oke, baik Bu Deni, Bu Nika, terima kasih atas waktunya. Luar biasa, keren sekali proses coaching ini. Semoga bisa dapat Oke, selamat siang Bu Deni, Bu Susan. Siang ini kita akan melakukan praktek coaching yang sudah sebelumnya kita lakukan bersama-sama secara latihan ya virtual, dan kali ini kita melakukan praktiknya. Saya Meika Pasoni sebagai pengamat bersama Ibu Susan sebagai coachnya hari ini ya Bu ya, dan Ibu Deni sebagai coachnya. Adapun dalam praktik coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu dipenuhi, perlu dikembangkan. Adalah yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berikutnya. Untuk Ibu Susan sebagai coachnya ini Bu, dari ketiga kompetensi inti coaching yang akan Ibu kembangkan pada siang ini apa Bu? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh karena itu yang paling utama, dan saya merasa, kalau saya pribadi merasa itu paling sulit karena terkadang kalau kita lagi proses mendengarkan teman ya saling berbicara, itu kadang tuh pikiran kita tuh cepat beralih kemana-mana ya, kemana-mana, entah suara orang lewat kah atau apa, kita mungkin masih ada tugas yang lain yang belum selesai. Itu sih Bu yang menurut saya tuh yang paling ingin saya kembangkan. Oke, kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh. Lalu untuk range indikator pencapaian yang akan Ibu capai di pertemuan kali ini tuh apa Bu? Dari 1 sampai 10 ya. Saya merasa kalau sekarang ini masih di posisi 6 ya Bu ya, masih belum penuh gitu ya, masih harus banyak belajar, dan saya ingin berada di posisi ke-8 dulu deh, nggak usah muluk-muluk ke 9 atau 10 dulu ya, karena memang harus harus secara konsentrasi inilah yang memang harus saya fokuskan betul-betul. Makanya saya pengen berada di posisi angka 8. Baik, kalau gitu bisa kita mulai sesinya ya Bu ya. Ya, baik. Susan dengan Ibu Deni. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Sudah mulai? Sudah. Baik, Bu Deni. Ya Bu Susan. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Bu Susan. Apa kabarnya Bu Deni? Sehat. Ya. Terima kasih nih Bu Deni sudah menyempatkan diri datang ke coaching kita hari ini Bu ya. Ya Bu. Kira-kira kenapa nih Bu Deni? Ada yang mau disampaikankah kepada kita untuk proses diskusi kita kali ini? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Deni seperti resah gitu, kayak ada yang mau disampaikan gitu. Iya, terima kasih ya Bu Susan atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih juga atas pengamatannya ke saya ya Bu Susan ya. Memang saya akhir-akhir ini merasakan resah ya Bu ya.
dengan begitu banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan UTS, dan yang kedua adalah kegiatan di mana saya harus mengajukan melengkapi administrasi daripada kenaikan golongan, dan yang paling penting di sini adalah di dalam kita kegiatan guru penggerak ini ya Bu ya, dengan begitu tugas-tugas yang ada di LMS. Jadi dengan ketiga kegiatan yang bersamaan ini Bu, saya merasa nanti harus ada yang tiga-tiganya ini untuk membagi waktu biar semuanya bisa berjalan. Di dalam kegiatan US ini saya sekaligus panitia, saya sekaligus wali kelas 12 yang mengikuti US. Jadi saya benar-benar harus membagi waktu saya untuk persiapan-persiapan di dalam kepanitiaan. Saya harus memperhatikan atau bertanggung jawab pada kehadiran anak-anak di sekolah, dan saya juga harus membagi waktu lagi untuk melengkapi administrasi mulai dari administrasi yang saya harus lengkapi, mulai dari SKP semuanya harus saya kumpulkan. LMS juga harus saya penuhi. Jadi benar-benar menguras Bu ya, tenaga pikiran saya. Bagaimana ketiga-tiganya ini biar seirama berjalannya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Jadi LMS harus saya lakukan, tanggung jawab di kepanitiaan US juga saya harus lakukan, tanggung jawab dengan saya sebagai wali kelas pun saya harus jalankan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu, sejauh ini kira-kira yang sudah dilakukan Ibu tuh bagaimana sih mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan tadi? Kalau di dalam kepanitiaan ini ya namanya kita juga bekerja dengan rekan sejawat, ya saya harus melakukan regulasi juga ya Bu ya kepada rekan sejawat. Ketika saya mengerjakan tugas saya di LMS, saya memberikan pekerjaan juga apa yang saya kerjakan ini untuk teman-teman di sini bisa membantu saya juga, dan puji Tuhan lah teman-teman ini bisa memaklumin saya ya Bu ya di tengah-tengah kesibukan saya. Terus ketika saya sebagai wali kelas juga saya memantau anak-anak ini jauh-jauh hari. Saya sudah memberikan pendekatan kepada anak bahwa di dalam ketika Anda mengikuti ujian ini adalah detik-detik terakhir Anda. Karena kebetulan anak-anak yang saya pegang ini memang anak-anak yang butuh perhatian khusus Bu. Bukan anak-anak yang memiliki kesadaran pribadi bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab saya. Jadi benar-benar saya di situ harus full memberikan perhatian kepada anak-anak ini untuk mereka itu menumbuhkan kesadarannya bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai titik terakhir saya untuk mencapai kesuksesan saya di dalam menempa ilmu di jenjang SMA-nya. Dan ketika di LMS saya mencari waktu di celah-celah kesibukan ini saya mencari waktu. Kadang ya ketika pulang ke rumah buka kembali laptopnya, mengerjakan kembali, dieksplorasinya cukup banyak ya Bu ya. Dan ya benar-benar harus ada waktu yang saya benar-benar yang harus manage waktu, inilah yang perlu saya tingkatkan. Iya. Kalau misalnya nih Bu ya, kita kasih rentang nilai nih dari 1 sampai 10. Ibu tuh sekarang berada di posisi nomor berapa Bu? Dengan kondisi Ibu yang Ibu ceritakan tadi. Saya berada di posisi nomor 5 kayaknya Bu. Ya. Karena butuh support, butuh perhatian juga dari pihak-pihak luar gitu. Terkadang saya ini bisa selesai nggak ya, bisa berjalan sesuai dengan harapan saya nggak ya gitu. Jadi saya merasa cukup berat ya Bu ya, saya harus menjalankan ketiga-tiganya ini dalam waktu yang bersamaan. Iya. Di posisi angka 5 ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri idealnya di angka berapa sih Bu? Idealnya saya itu udah minimal sudah harus di angka 8 Angka 8 ya.
Iya. Kenapa Bu Ibu bilang idealnya itu angka 8? Karena di angka 8 itu kita sudah memiliki sosial emosional kita yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi ketiganya ini waktu berjalan dengan baik, emosi saya sendiri bisa saya stabilkan, pembagian waktu harusnya sudah apa ya, itu sudah harus konsekuensi yang harus saya jalankan. Dimana ya karena saya berani menjalankan 3 ini, otomatis semuanya ini sudah harus saya benar-benar waktunya sudah saya harus manage banget Bu. Jadi ya seharusnya saya sudah ada di level itu. Level 8 ya. Iya. Bu, ya. Oke. Nah, kira-kira nih untuk mencapai ke level 8 itu apa sih rencana Ibu ke depannya tuh? Dengan rencana saya ke depan, dengan yang saya lakukan saat ini, seharusnya saya harus sudah prepare dari awal. Kenapa saya bilang prepare dari awal? Karena memang tes itu juga kita butuh mempersiapkan. Saya juga sebagai guru mapel ya Bu ya. Berarti saya benar-benar harus mempersiapkan juga untuk kesiapan anak-anak saya ini di dalam kegiatan mengikuti pelajaran saya. Sehingga nilai mereka pun dapat berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan KKM kelulusannya. Nah, jadi itu yang perlu saya lakukan. Dan yang kedua, di dalam saya mengajukan kenaikan golongan yang saya bilang tadi, itu sebenarnya saya di detik-detik dudetnya itu sebenarnya saya udah harus jauh-jauh hari, oh iya ya, saya harus menyiapkan ini, gitu loh. Seharusnya jauh-jauh hari sudah saya persiapkan. Tetapi ya itu adalah kelengahan saya sendiri sehingga menjadi beban bagi saya ketika detik-detik terakhir ini semuanya sudah harus saya selesaikan. Padahal seharusnya ketika 2-3 hari lagi itu sudah harus semuanya selesai biar pikiran saya itu nggak terbagi. Karena kan sudah ada di agenda itu ya sudah ada misalnya akan melakukan ujian nasional. Sebagai wali kelas juga sih, kalau wali kelas saya tidak begitu bermasalah ya Bu ya, karena memang pendekatan-pendekatan ke orang tua itu sudah saya lakukan. Sosialisasi ke orang tua sudah saya lakukan juga, ke anak-anaknya pun sudah saya lakukan. Nah cuman yang saya masih menjadi pikiran saya, bagaimana ini LMS ini terpenuhi dengan sesuai dengan target yang kita ada di dashboard kita itu Bu, gitu. Gitu Bu ya. Oke, nah Ibu nih dengan apa yang sudah disampaikan tadi, nanti ke depannya kan juga Ibu sudah bilang ya rencana-rencananya. Nanti siapa yang akan Ibu libatkan supaya mencapai posisi ideal di angka 8 itu? Yang saya akan libatkan di sini adalah rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Jadi misalnya guru, kalau ini kan administrasi misalnya kan tenaga TU, karena memang mereka yang bersangkut pautan dengan administrasi yang saya butuhkan ya Bu ya. Nah untuk ke masalah anak-anak saya lebih ke guru BK, karena guru BK ini adalah teman sejawat yang memang kita harus menangani bersama-sama antara wali kelas ya Bu ya dengan guru BK, rekan sekerjanya. Dan yang untuk guru penggerak ini ya saya kebetulan ya Bu ya di sekolah saya itu sudah ada beberapa guru penggerak yang sudah kukuhkan. Jadi saya bisa bertanya kepada mereka. Jadi mereka lah nanti yang tempat saya bertanya langkah-langkahnya bagaimana gitu. Biar LMS ini sesuai dengan target yang akan kita capai. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira mau melibatkan guru BK, melibatkan TU, kemudian juga membagi waktu, kemudian juga memperhatikan timeline-nya Bu ya. Kedepannya ini mana sih Bu yang lebih urgent gitu? Kayaknya saya harus ini dulu, apa harus yang mana dulu? Ibu yang mana? Saya yang lebih urgent adalah ini Bu, tugas-tugas kita ini Bu. Karena kita kan ada duduknya ya Bu ya. Kalau kita lalaikan ini berarti nanti kita di akhir tidak mencapai ke target yang akan kita capai. Di LMS kita kan harus 100%.
Dan ketika kita terlambat mengumpulkan tugas, berarti di situ sudah terjadi poin pengurangan ketercapaian kita ya Bu ya. Jadi yang akan saya lebih utamakan di sini adalah tugas-tugas yang ada di LMS kita. Ya. Jadi akan urgentnya itu untuk tugas-tugas ya. Betul. Ya. Tapi memang keren ya apa yang sudah dilakukan Bu Deni dengan kegiatan yang banyak seperti itu, masih tetap bersemangat juga memotivasi anak-anak, juga sebagai contoh untuk motivasi teman-teman guru di sekolah, bisa dijadi contoh. Ya, saya kedepannya ini mau tunggu lagi nih, kira-kira gebrakan apa lagi nih, program keren apa lagi nanti yang akan Bu Deni lakukan gitu, Bu. Gimana nih Bu, perasaan Bu Deni? Perasaan saya luar biasa plongnya ya Bu ya. Dengan apa ya, bagi saya sebelum ada coaching ini, di sini saya penuh Bu. Tempat saya bercerita dengan siapa, ternyata melalui saya ketemu dengan Bu Susan yang sudah bisa membantu menggali menggali yang apa saya rasakan, luar biasa Bu. Saya berterima kasih banget, saya merasakan plong di hari ini ya Bu ya. Ya lega ya Bu. Lega banget. Baik, mudah-mudahan kelegaannya itu nanti berlanjut menjadi satu motivasi yang keren lah pokoknya. Baik. Ya, oke Bu Deni, terima kasih. Kita sudah banyak berdiskusi pada hari ini. Semoga program-program dan rencana yang sudah Ibu sampaikan pada saat ini kita diskusikan itu ke depannya baik dan bisa mencapai nggak cuma sampai angka 8, bisa sampai angka 9 dan lebih baik. Mudah-mudahan. Oke Bu Deni, terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Oke, terima kasih Bu Susan dan Bu Deni. Sesinya menarik sekali ya. Iya. Saya ikut mendengarkan secara penuh. Nih Bu Susan nih, Iya. Bu, kira-kira nih dari proses coaching tadi yang saya lakukan Bu Deni, di awal kan saya sudah tanya indikator yang mau dikembangkan ya Bu. Setelah prosesnya, indikator apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching tadi? Yang akan saya kembangkan di awal itu kan mindfulness. Bagaimana kita tuh berada penuh gitu, baik badan, pikiran maupun hati itu mendengarkan dari emosi. Nah, untuk yang berikutnya saya mau lebih mendengarkan secara aktif. Supaya kadang-kadang kita tuh secara tidak sadar ketika seseorang menyampaikan permasalahan, kita ikut ikut menilai gitu, ikut berasumsi. Oh, ini orang kayaknya seperti ini nih, sepertinya ini seperti ini nih yang mau dilakukan. Harusnya nih kayak gini nih menurut saya. Nah, itu bagaimana menahan rasa sabar gitu ya untuk mendengarkan coach dulu nih apa sih yang mau disampaikan sampai benar-benar kita paham, oh ternyata ini toh permasalahannya gitu. Dan juga jangan sampai kita berasumsi berdasarkan dari pikiran kita sendiri, karena itu kan belum tentu apa yang kita pikirkan itu seperti apa yang dipikirkan oleh coach. Menurut Ibu nih, apakah tiga indikator tadi, kompetensi inti coaching tadi, apakah sudah Ibu lakukan di dalam proses coaching tadi? Kalau yang tadi sepertinya sih udah ya. Saya sih berharap sudah gitu. Dari mulai kehadiran penuh, saya mulai fokus dan saya menahan untuk tidak berasumsi, tidak melabeli ini harus begini loh, harus begitu. Nah, itu memang kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing akhirnya Bu Deni menceritakan dengan lugas apa yang menjadi unek-unek yang mau disampaikan juga. Karena tadi yang saya amati memang alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta bahkan ya Bu ya, sudah sesuai itu, dan ternyata kompetensi yang dikembangkan dalam proses tadi ketiga-tiganya sudah terpenuhi dengan baik oleh Bu Susan, Bu Deni, dan
lebih menonjol justru pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, Bu, karena itu terlihat dari bagaimana pertanyaan tersebut bisa menstimulasi pikiran dan potensi yang ada dalam diri Bu Deni. Itu sangat baik. Tapi secara utuh Bu Susan ada di sana. Kehadiran Bu Susan sudah secara penuh, mindfulness-nya sudah terpenuhi, mendengarkan aktifnya sudah sangat baik. Kemudian kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan nih setelah proses coaching hari ini, Bu? Sebetulnya itu tadi justru yang disampaikan Bu Meka tadi yang paling menonjol itu pertanyaan berbobot, itu yang mau saya kembangkan yang terakhir. Karena memang ya mungkin ini Bu ya, pertanyaan itu muncul ketika kita mendengarkan secara penuh dan ketika kita berada di situ, ketika kita fokus dengan coaching. Jadi ada rasa ingin tahu dari kita sendiri. Nah, dengan demikian secara tidak sadar kita bisa memancing untuk membuat pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan pihak kunci itu akan berbalik memberikan jawaban yang secara tidak langsung yang mengalir dengan sendirinya seperti itu. Jadi kompetensi yang ini dikembangkan berarti ini Bu ya tadi ya, mengajukan pertanyaan. Iya. Kedepannya apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, mungkin saya kedepannya itu akan banyak berlatih, bukan hanya kepada rekan guru, tapi juga kepada murid untuk memberikan proses coaching ini supaya nanti bisa tiga kompetensi coaching itu lebih terasa. Artinya proses ini juga sudah berjalan cukup baik dan lancar sesuai dengan alurnya. Sepertinya sudah bisa kita tutup ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ini selamat siang Bu Deni dan Bu Susan. Terima kasih Bu Susan, Bu Deni. Terima kasih Bu Meka.